Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agustian di program Dua Sisi JTI Korda Bandung. Selama 45 menit ke depan saya akan menemani pemirsa di rumah untuk menyaksikan siapa narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini. Sudah tak asing, sudah mendunia, sudah keliling dunia juga dalam menjalankan profesi tugasnya menjadi jurnalis di salah satu Radio Republik Indonesia. Hari ini beliau kita datangkan karena pengalaman beliau di dunia jurnalistik, pengalaman beliau mengabarkan, memberikan informasi kepada masyarakat sangatlah jelas, apalagi kalau di stadion GBLA saat pertandingan Persib. Nomor punggung 7, Beckham Putra Nugraha. Nah, hari ini saya datengin langsung Bung Didi Mainaki, pria berkumis tebal seperti Freddie Mercury. Siap, Wilujeng Sumping Pak Didi, saya panggilnya Bapak atau Bung atau Om Didi? Yang penting Bung Rian senang aja. Oke, saya panggil Bung aja ya, biar Boleh. lebih akrab ya. Pak Didi, Perasaan nama? zaman kemerdekaan ya dipanggil Bung ya. Bung Sopat, Bung Erik ya. Oke, nggak apa-apa lah Pak Didi. Apalah, yang penting saya manggilnya Bapak atau Bung atau Om lah ya. Siap, bebas. Pak Didi Damang, Harus sehat, alhamdulillah. sempet drop kemarin Pak Didi, mengalami kecapean mungkin ya Pak Didi ya, Ya, alhamdulillah. karena terlalu padat ya. Tuhan masih sayang mungkin ya memberikan cobaan ke saya, dan alhamdulillah berkat doa semuanya termasuk Bung Rian mungkin sekarang sudah majangka sehat lah. Amin. orang Pak Didi pertama. sing sehatnya Pak Didi. Amin. Karena kalau nggak ada Pak Didi kurang komplit kalau di stadion. Saya kan nggak pernah nih nonton, bukan nggak pernah ya, sekali lah ke GBLA saat itu liputan. Mendengar suara Pak Didi itu, aduh merinding. Apalagi saya hari ini harus mendirect ini program Dua Sisi ini menjadi host. Satu kebanggaan buat saya sih. Kayak lihat setan gitu. Enggak Pak Didi, merinding cuy. Pokoknya Pak Didi itu adalah panutan saya ketika duduk di bangku sekolah dasar Pak Didi. Saya mendengarkan siarannya, karena kan dulu terbatas ya untuk penyiaran televisi. Kalau ngedenger radio tuh ingatnya RRI, terus penyiarnya tuh Bung Didi dengan almarhum Pak Pujo Hastowo ya Pak Didi ya. Amin. Kita doakan mudah-mudahan Amin. beliau diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Tapi ngomong-ngomong SD ya, Saya SD Pak Didi. Berarti udah tua Pak Didi. itu menunjukkan di mana posisi usia saya gitu ya. Iya. Pak Didi, saya ingin tahu nih perjalanan Pak Didi menjadi jurnalistik, menjadi ASN di RRI. Seperti apa sih Pak Didi perjalanannya? Mungkin dijelaskan Pak Didi. Saya harus buka lembaran zaman dulu dong begitu ya. Harus Pak Didi. Saya lahir di sebuah kota yang dijuluki kota angin, Bung Rian ya. Ada juga yang menjuluki kota pensiun katanya di Jawa Barat bagian timur di Majalengka. Di Talaga tepatnya. Tanggal boleh disebut? Nggak apa-apa Pak Didi. 26 Desember. Oh. Iya, tahunnya sekitar ya Pak Didi. Enggak. Tahunnya 70 gitu ya. 70. Jadi cocoklah dengan wajah saya sekarang yang sudah kembali ke jalur putih. Ya, betul. Ya sudah meninggalkan dunia hitam gitu ya. Saya sudah 56 tahun berarti usia saya. Tuh. Saya ke Bandung itu mulai tahun 91 awal. Alhamdulillah mungkin rezekinya saya sudah rezekinya langsung ke RRI. Jadi saya kerja di RRI mulai tahun 91 sampai sekarang berarti sudah 35 tahun. 35 tahun kan? Iya, 35 tahun. Dan ya alhamdulillah berkat saya kerja di RRI, saya jadi bisa kenal salah satunya dengan Bung Rian, bisa juga ngisi podcast malam kasih, hari ini. Ini terus terang kehormatan buat saya pribadi. Wah, kebalik. Kayaknya teman-teman IJT yang satu kehormatan kedatangan Pak Didi hari ini. Ya. Pak Didi, untuk perjalanan sendiri Pak Didi di jurnalistik Pak Didi itu di Kabupaten Bandung ya khususnya untuk bertugas di RRI. Tahun berapa tuh Pak Didi? Saya masuk RRI tahun 91 awal itu tidak langsung jadi reporter ya, tidak langsung jadi wartawan, tapi saya di bagian teknik dulu. Jadi
saya biasa nyolder peralatan dulu naik pemancar juga pernah, naik pemancar yang tower itu juga pernah, melayani penyiar juga muter-muter lagu gitu juga pernah gitu kan. Cuma mungkin ada senior saya yang melihat potensi saya mungkin tidak di sana gitu kan. Karena kalau saya jadi operator, itu namanya operator ya, operator studio waktu itu, saya suka kadang-kadang baca-baca naskah berita, terus kadang-kadang kalau ada reporter sedang siaran sepak bola di Siliwangi dulu, senior-senior saya seperti almarhum Pak Sapaat Seniatmaja, Sudirman Bonaparte gitu kan ya, Kemal Pramayuda. Saya melayani mereka, saya tarik kabel, saya pasangin mic buat mereka gitu kan. Dalam hati kecil saya ingin seperti mereka gitu kan. Karena salah satu apa yang mendorong saya kerja di RRI juga waktu itu memang saya ingin jadi ya penyiar lah istilahnya lah. Waktu itu kan tidak tahu kita di RRI itu ada penyiar, ada reporter, ada apa ya. Taunya kan RRI penyiar gitu aja gitu kan. Nah, mungkin kesempatannya terbuka karena senior saya melihat ada potensi gitu kan. Saya coba gitu kan. Ya 93 awal lah mungkin saya mulai terjun jadi wartawan gitu kan. Tidak langsung jadi wartawan olahraga, tapi betul kata Bung Rian, saya langsung ditempatkan di Kabupaten Bandung. Waktu itu bupatinya masih Pak Hatta ya. Pak Hatta Jati Permana dulu gitu. 93 sampai sekarang. Jadi sudah cukup lama juga gitu kan. Jadi kalau sudah agak jenuh-jenuh sekarang sih ya mungkin manusiawi juga ya gitu kan. Pak Didi, selama perjalanan 93 ke 2026, 30 tahun lebih ya? 33 ya? 33 tahun, apa yang menjadi, bukan hanya tugas ya Pak Didi, mungkin pengalaman yang mungkin tidak terlupakan? Ya yang pasti suasananya sangat jauh berbeda ya. Jadi saya bersyukur bisa merasakan situasi yang berbeda. Saya bersyukur juga bisa merasakan gaya kepemimpinan beberapa bupati di Kabupaten Bandung, dari mulai Pak Hatta yang stylenya mungkin slow, santai gitu kan. Ganti dengan Pak Obar misalnya yang tegas, meledak gitu kan. Tapi sportif orangnya gitu kan. Ganti juga mungkin ke Kang Dadang Nasir gitu kan. Ganti juga sekarang ke Kang DS. Jadi alhamdulillah saya bisa merasakan 4 gaya kepemimpinan di Kabupaten Bandung dan semuanya punya nilai positif yang bagus untuk masyarakat. Lepas dari style kalau itu mah ya gitu, karena gaya masing-masing orang kan berbeda gitu. Jadi saya bersyukur sekali bisa sampai di titik ini gitu Bung Dian. 33 tahun tugas di Kabupaten Bandung. Dan kalau ada bahasa wartawan senior di olahraga ya Pak Didi ya? Senior itu ukurannya apa sih gitu? Ukurannya usia atau lama liputan kan juga. Perjalanan jurnalistiknya mungkin Pak Didi. Kalau saya lihat Pak Didi ini pernah berangkat meliput Piala Dunia. Kalau kata wartawan olahraga tuh haji namanya Pak Didi. Nah, ini Pak Didi sudah terbang untuk meliput Piala Dunia, ini seperti apa nih Pak Didi? Saat itu ya, atmosfer dari sepak bola luar. Ya mungkin, nah itu. Jadi saya tidak henti-hentinya mengucap syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Saya diberikan talenta yang mungkin tidak semua orang punya begitu ya. Tidak semua orang punya. Saya dianugerahi bisa lah sekedik gitunya jadi reporter sepak bola gitu kan. Itu mungkin yang membuat saya bisa meliput salah satu event terakbar gitu ya untuk sepak bola. Betul Bung Rian ya, ya ini hanya untuk motivasi aja begitu ya, mungkin untuk teman-teman jurnalis dan calon-calon jurnalis begitu ya. Ada idiom seperti itu. Hajinya seorang wartawan sepak bola itu kalau sudah meliput Piala Dunia begitu ya. Dan hajinya wartawan Persib itu kalau sudah meliput ke Wamena gitu kan. Dan alhamdulillah 2 momen itu sudah saya rasakan gitu kan. Jadi ya nikmat mana lagi yang harus saya dustakan gitu kan. Saya harus betul, saya harus mengucapkan banyak syukur gitu kan sampai di titik ini gitu kan. Jadi kalau bukan sempurna lah mungkin ya. Ya saya sudah merasakan apa yang dicita-citakan oleh rekan-rekan jurnalis olahraga terutama sepak bola sudah
saya rasakan. Dan ya apalagi yang harus saya ucapkan selain rasa syukur gitu mungkin. Capaian apa nih Pak Didi yang belum tercapai nih? Ya kalau bicara pencapaian karena itu kaitannya dengan nafsu duniawi mungkin Hmm. masih banyak sih gitu kan. Tapi ya lagi-lagi gitu kan saya harus banyak bersyukur lah. Sudah sampai di titik ini pun mungkin tidak banyak orang yang bisa merasakan sampai di titik seperti saya ini gitu kan. Kayak misalnya ke Piala Dunia gitu kan. Ya itu pencapaian tertinggi Ya, buat karir saya gitu betul. kan. Di Rusia waktu itu tahun 2018 saya eh, harus berjibaku dari awal karena proses seleksinya juga tidak mudah waktu itu. Si Indonesia Pak Didi. Ya, RRI se-Indonesia itu waktu itu mengirimkan reporter-reporter jagoannya gitu kan untuk diseleksi gitu Hmm. kan. Dan ya alhamdulillah gitu kan rezeki saya mungkin saya terpilih dua Hmm. orang bersama almarhum Bung Firman Sagindo dari pusat pemberitaan dari RRI Jakarta gitu Oke. kan. Ya alhamdulillah itu pengalaman yang mungkin tidak akan bisa saya lupakan dan mungkin akan sulit saya ulang lagi gitu kan. Betul, karena sulit juga ya Pak Didi ya. Ya walaupun sekarang tahun 2026 sih Belum tentu ini. TVRI dan RRI Ya, sebenarnya kan betul, betul. memiliki peluang Menjadi lebih besar ya untuk media official broadcaster betul gitu Piala kan. Dunia. Ya mudah-mudahan doakan saja Bung Rian dan juga pemirsa kalau ada rezeki saya kan bisa main ke Amerika gitu kan. Lagi perang Pak? Nggak masalah lah. Nggak masalah ya, Nggak karena masalah. Justru umurnya. tantangannya di sana Ya, gitu oke. kan. Ada kesan tersendiri ya Pak Didi. Ya, justru yang namanya wartawan itu justru harus harus apa berani melawan tantangan gitu kan. Jadi kalau kita takut hanya gara-gara di Amerika sekarang lagi gunjang-ganjing perang atau Betul. misalnya di Meksiko sedang ribut dengan kartel Iya, iya, narkoba, iya. wah jangan jadi wartawan lah kalau penakut mah gitu kan. Pak Didi, ini banyak edukasi juga buat kawan-kawan jurnalis di luar mungkin ya Pak Hmm? Didi. Saya pengen nanya nih Pak Didi, ada nggak tetangga Pak Didi yang sering gitu ya ke stadion Hmm? GBLA, terus tiba-tiba dia nggak tahu gitu, padahal pengisi suara yang memanggil penonton itu Pak Didi gitu. Ada nggak Pak Didi pengalaman itu Pak Didi? Ya bukan ada lagi banyak sih Kok gitu banyak? kan. Banyak yang terkaget-kaget sebenarnya gitu Ya, kan. Karena kan dulu sebelum era media sosial marak seperti ya. sekarang, ya orang nggak tahu gitu kan. Siapa? Yang ngomong itu siapa karena posisi kita kan juga tidak muncul ke permukaan gitu Ya, kan, tidak tersorot televisi misalnya atau tidak terekspos oleh eh, banyak media sosial seperti sekarang. Nah, kalau sekarang kan kadang-kadang tiba-tiba wajah saya juga muncul di medsos apa iya, gitu kan. Terus juga kadang-kadang di televisi sekilas-sekilas lah suka iya. muncul gitu kan. Ya banyak yang tetangga yang, oh Pak Didi geningan itu teh. Oh. Ya saya hanya ngomong, ah enggak bukan mirip itu mah Merendah mirip untuk gitu kan. meroket itu mau Pak Didi. Tapi lama-lama ya mereka tahu gitu kan dan ya saya juga bersyukur bisa memberikan kebanggaan untuk tetangga saya, untuk lingkungan saya. Ya paling tidak orang Banjaran mas, orang Banjaran ya Ya, paling enggak betul. kan nama Banjarannya lah terangkat kan gitu kan. Ya paling enggak kalau di jalan banyak yang nanya ya itu mah Ada yang suka minta selfie dulu gitu. Pak Didi, Pak Didi. ada lah Pak Didi, Pak Didi, ban bocor. satu dua mah ada lah gitu kan. Ada lah. Apalagi sekarang kan yang namanya Persib itu di Bandung itu sudah menjadi Darah daging ya Pak Didi. dalam tanda kutip agama kedua lah ya. Hmm. Ya mohon maaf kalau saya terlalu berlebihan ngomong gitu kan. Ya karena begitu, memang kenyataannya seperti itu gitu. Hmm. Jadi rasanya bukan orang Bandung, bukan orang Jawa Barat kalau tidak cinta Persib gitu Oke. kan. Dan itu merata tidak hanya di kalangan ya usia-usia dewasa remaja, tapi juga dari mulai anak-anak. Ya. Tidak mengenal gender juga gitu. Perempuan juga ibu-ibu ya Persib aja sekarang udah gitu kan. Jadi bersyukurlah kita Punya klub ya punya klub sesehat, segagah, Persib. sebesar Persib Bandung Oke. gitu kan. Kita jaga bersama gitu kan. Gitu. Sebelum kita ke Persib nih Pak Didi, perjalanan Pak Didi di liputan Persib gitu. Siapa yang paling ini Pak Didi, pemain yang mungkin sampai saat ini Pak Didi masih ingat gitu? Ya pemain Persib kan datang dan pergi ya, silih Betul. berganti gitu kan. Pemain asing atau pemain lokal gitu kan.
Dan semuanya punya karakteristik tersendiri begitu ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan siapa yang paling paling gitu kan, paling dalam berbagai hal gitu kan. Semuanya punya punya kelebihan masing-masing lah gitu kan. Kayak pemain asing banyak kok yang akrab dengan saya walaupun dengan bahasa yang apa terbata-bata, Iya, tapi saya bisa yakinkan kalau bahasa sepak bola itu memang bahasa universal gitu kan. iya. Jadi tidak tidak harus menjadi penghalang lah gitu kan. Misalnya pemain asing ini orang Brasil, saya orang Sunda, ngomong nyambung aja kan gitu kan. Dengan Hilton Moreira misalnya gitu Iya. kan. Saya merasa paling dekat dengan salah seorang pemain asing Persib itu dengan Hilton dulu gitu kan. Padahal ngomongnya hanya ya gitu-gitu aja, oke, 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 tapi Iya. udah nyambung aja gitu kan. Nah itulah indahnya sepak bola itu gitu kan. Tidak ada jarak ya. Nggak ada gitu kan. Dan alhamdulillah ya pemain-pemain Persib itu ya memiliki attitude yang baik gitu kan. Apa kedekatan dengan bobotohnya, dengan jurnalisnya juga tidak nyaris kita tidak pernah dengar pemberitaan ada pemain Persib yang buka Arogan. front, nggak buka front misalnya dengan media Iya, atau iya. dengan apa bobotoh gitu kan. Nyaris kita tidak pernah dengar itu gitu kan. Dan ya itu kita harus syukuri gitu. Pak Didi, Persib sekarang di puncak lagi tiris nih, Pak Didi. Hmm, hmm. Nah, kalau dari kacamata Pak Didi, 75 juta bos gitu wah, ya pemberiannya. Pak Didi, kalau Pak Didi melihat nih Persib kan ada tuh tim di bawahnya Persib yang mau ke atas, cuman Persibnya masih King Persib gitu ya. Ya, ya, ya. Dari kacamata Pak Didi, ini yang harus diantisipasi karena 3 kali loh Pak Didi ini maksudnya mau 3 kali juara. Ya, kalau kita lihat posisi sekarang kan kuda pacunya itu ya, kuda pacunya untuk merebut gelar juara itu kan mungkin sampai 4 tim teratas itu masih punya peluang Ya, secara betul, matematis betul, untuk betul. menggelar juara, untuk merebut gelar juara gitu kan. Persib, Persija, Ya, Borneo, Maluku Utara ya, Malut, Persebaya juga secara hitungan masih bisa sebenarnya. Cuman ya itu, Persib sekarang punya peluang yang paling besar saya pikir gitu kan. Kalau melihat apa posisi di tabel klasemen gitu kan, ya, kita masih unggul 3 atau 4 poin ya dengan apa peringkat kedua dan ketiga. Kemudian juga ditunjang dengan kedalaman skuad Persib Bandung yang mungkin akan sulit membedakan antara pemain cadangan dengan pemain intinya. Saya pikir kemampuannya akan sama sekarang nih Persib. Ini betul. keuntungan untuk Persib gitu kan. Jadi Persib sebenarnya punya peluang untuk menciptakan sejarah di Liga Indonesia dengan hat-trick juara begitu ya. Dan itu terbuka lebar, saya pikir gitu kan. Apalagi sekarang Persib kan tidak terpecah konsentrasinya nih. Kalau kemarin kan masih ada ACL ya, Ya, ada betul. Champion Jadi Asia. concern sekarang di liga ya. Sekarang fokus di liga saja. Tapi betul kata Bung Rian tadi. Tinggal bagaimana sekarang semua elemen mendukung terciptanya sejarah untuk Persib Bandung itu. Karena kadang-kadang paribasa orang Sunda yan jelema mah da kabarean mah lain ku Cucukmu gede. cucuk paus atau gitu kan, ku cucuk peda, labuh kadang-kadang ku kerikil nu leutik. Ya. Nah itu gitu kan. Jadi saya ingin mewanti-wanti kepada semuanya lah gitu kan ya. Ya mari kita jadikan Persib itu sebagai satu tujuan, kita dukung Persib dengan kondusif, dengan baik, dengan gaya masing-masing, dengan cara masing-masing gitu kan. Kalau kita jurnalis misalnya dukung dengan pemberitaan yang bagus, Ya. Bobotoh juga dukung dengan apa dukungan yang baik, yang sportif gitu kan. Karena jangan sampailah tiba-tiba ketika Persib sudah bagus sekarang, sudah mau dekat-dekat nih tinggal 10 pekan lagi nih kalau tidak salah gitu kan. Ada pertandingan yang tertunda ya Pak Didi ya? Ya, tiba-tiba dijalike hanya karena oknum bobotoh misalnya yang aneh-aneh lah. Janganlah gitu kan. Janganlah apalagi ngarusak stadion ya kemari aduh, janganlah. Oke. Kita harus jadi barometer lah. Berkali-kali makanya saya di stadion GBLA saya selalu menyampaikan, mungkin bobotoh yang biasa ke stadion bosan dengar suara saya, dengar apa diksi yang biasa saya sampaikan. Saya selalu menyampaikan eh, mari kita dukung Persib Bandung dengan santun. Mari kita jadikan bobotoh itu sebagai barometer supporter untuk
komunitas supporter lainnya di Indonesia. Saya selalu menyampaikan itu gitu kan. Jadikan GBLA itu sebagai rumah yang nyaman untuk kita semua gitu kan. Saya tidak bosan dan saya selalu menyampaikan itu ketika jadi announcer Persib Bandung. Tujuannya apa gitu kan? Ya memang harus seperti itu, kita dukung Persib gitu kan. Ya biarkan manajemen mencari uang gitu kan, cari sponsor, biarkan pemain berkeringat di lapangan, biarkan pelatih juga menguras otaknya untuk membuat strategi di lapangan. Ya kita mah tinggal nonton atau dengan baik gitu kan. Betul. Beli tiket, nonton dengan baik, nikmati pertandingan. Sudah beres gitu kan. Saya pikir itu jadi sesuai tupoksinya aja lah gitu kan. Pak Didi, kalau melihat Persib di musim sekarang mungkin Pak Didi lebih dominasi pemainnya karena beberapa pertandingan seperti Marlock di The Cup cedera, terus pemain siapa? Tom Hai gitu kan. Kalau di musim sekarang siapa yang paling menonjol Pak Didi? Tapi jangan dulu dijawab, kita cicipi dulu ini Pak Didi. Karena kan udah buka puasa Pak Didi. Iya. Berarti yang udah berapa hari nih? 15 ya? 15 Pak Didi. 15. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, Bung Yan. Amin. Sudah batal berapa hari? Kok batal berapa hari Pak Didi? Oh, Udah nanya. masih puasa Pak Didi. Puasa, Pak Didi tuh pertanyaannya kadang suka aduh. Izin Pak Didi, saya membawakan ini, jangan Pak Didi nanya balik ke saya Pak Didi. Bahaya itu yang itu. Mungkin bisa dijawab Pak Didi Naluri biasanya. Biasa saya nanya ditanya-tanya malah jadi aneh gitu kan. Itu apa? Lini pertengahan Persib. Nggak, saya pikir sekarang Persib punya skuad yang mewah ya, Ya. kemudian seperti saya sampaikan tadi gitu kan. Jadi dari mulai belakang, kiper sampai ke depan itu ya kelas 1 lah kalau saya lihat gitu kan. Jadi memang ada pengaruh sedikit ketika misalnya salah satu pemain cedera, Ya. tapi juga penggantinya relatif tidak jomplang kemampuannya gitu kan. Kayak kemarin Marlock misalnya cedera juga bisa kok ditambal dengan pemain yang lain gitu kan di posisi itu gitu kan. Ketika Tom Hai kemarin tidak bisa main karena pulang ke Belanda gitu kan, nengok istrinya juga, ya mungkin persentase penurunannya hanya 5% saja gitu kan, dan Persib masih bisa meraih hasil positif gitu kan. 5-0 lawan Madura di kandang sendiri, dan kemarin draw di Persebaya 2-2 juga. Saya pikir itu pencapaian yang harus kita syukuri, fantastis gitu kan. Tidak mudah loh main di Persebaya gitu kan, meraih poin 1 itu ya saya pikir sama dengan 3 nilainya, walaupun gitu kan. Kalau kita melihat di televisi kemarin kurang adil sepertinya untuk Persib dari sisi hasil. Kalau melihat banyaknya peluang Persib Bandung gitu kan, ada yang ke tiang gawang nggak ya, tenang si Kastel itu kan tiang gawang, peluang bersih juga banyak. Mungkin agak kurang adil gitu kan. Kalau melihat penguasaan bola Persib Bandung, peluang yang banyak diciptakan, kurang adil dari sisi hasil. Tapi saya pikir juga itu patut kita syukuri. Karena kebetulannya juga besoknya tim pesaing kitanya Persija lawan Borneo juga malah draw gitu kan, sama juga identik gitu kan, 2-2 juga gitu kan. Jadi ya itu gitu kan. Peluang untuk Persib itu masih tetap terjaga, dan juga kita harus dorong doa juga Bung Rian ya. Iya. Karena apa? Sepak bola juga membutuhkan keberuntungan gitu kan. Dalam berbagai hal ya. Iya betul. Ada juga faktor-faktor laki, faktor keberuntungan itu selalu ada gitu kan. Oh, masih ada ya Pak Didi? Ada, dan itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan di dunia ini gitu kan. Jadi ya itu. Mintanya ke langit itu. Ya, doa langit itu ya. Betul gitu kan. Pak Didi, kan ini Boboto biasanya menuntut bahwa Persib itu harus menang 3 poin, 3 poin, 3 poin. Kalau dari kacamata Pak Didi, permainan cantik atau 3 poin? Ya saya pikir tidak salah ya kalau Boboto punya ekspektasi, punya keinginan seperti itu. Karena ya Boboto mana sih yang ingin melihat timnya kalah atau jelek? Yeah. Saya pikir tidak ada gitu kan. Cuman ya itu tadi gitu kan. Kita juga harus bisa mengerti gitu kan kondisi tim seperti apa, lawan yang dihadapi juga siapa gitu kan. Jadi untuk Bobotoh juga saya minta lebih bisa belajar menerima gitu apapun hasil gitu yang dicapai. Jadi menang ku sanjung, kalah ku dukung itu memang harus
senantiasa ditanamkan begitu ya. Jadi kita jangan hanya mendukung ketika tim kita bagus atau menang saja. Tapi justru bobotoh sejati itu harus muncul ketika tim kita terpuruk. Saya pikir yang Supportnya itu ya Pak Didi. iya, saya pikir bobotoh sejati itu justru harus muncul ketika tim kita sedang terpuruk. Kalau sedang bagus malah bukan bobotoh sejati saya pikir gitu kan. Karena jangankan di sepak bola lah. Di kehidupan nyata seperti biasa aja kita gitu kan. Urang keur senang mah jelema da ratang ya. Tapi orang bakal bisa menilai siapa saudara kita, siapa teman kita ketika kita sedang terpuruk. Kalau tidak ada yang datang, ya sudah. Itu berarti bukan teman sejati. Bobotoh pun juga seperti itu. Jadi saya pikir bobotoh itu harus selalu ada apapun kondisi timnya gitu kan. Pak Didi, Persib sekarang di puncak, terus Pak Didi sendiri mau sampai kapan nge-MC Persib Pak Didi? Karena kan kalau di RRI ada pensiun nih Pak Didi. Ya, Nah, harus ya, berarti ya, kan ya. harus ada regenerasi dong di announcer Persib tuh. Betul. Nonser Persib lucunya ini. Lucunya nonser Persib di stadion itu juga sepertinya itu faktor warisan ya Bung Rian. Nah, oke. Warisan yang saya tahu warisan dari senior-senior di RRI. Saya begitu ke stadion waktu itu nonsernya almarhum Kang Dadang Romansyah. Ya. Itu penyiar. Tahun berapa itu Pak Didi? Ya tahun 90-an. Itu penyiar top di RRI Bandung. Iya. Kang Dadang Romansyah. Orangnya gagah lah Tegap gitu lah kan. ya. Kalau saya makan kecil gini, wah dia mah jagung badan gitu kan. Kang Dadang Romansyah saya tidak bisa konfirmasi apakah pensiun atau karena sudah tua gitu. Dia turunkan pekerjaan itu ke almarhum juga Pak Pujo Hastowo. Iya betul. Pujo Hastowo. Pujo Hastowo juga ketika dia disibukkan dengan pekerjaan yang lain gitu kan. Speed off-road ya almarhum tuh ya. Dia kan lebih passionnya Balap. lebih ke otomotif gitu kan ya. Dia turunkan ke saya gitu kan. Sok diajar dituluikeun. Walaupun saya sempat mah bisa beureun, yo bisa. Saya mau nunjuk didinya lamun saya teu boga piling didinya bisa gitu kan. Kata Pujo waktu itu. Saya coba gitu kan. Jadi turunan gitu kan, warisan. Nah, kalau tadi pertanyaannya sampai kapan? Ya, semampu saya ketika panitianya Om Bram dan kawan-kawan mungkin ya. Ya, Pak Haji Umo dan kawan-kawan masih mempercayai saya dan saya masih mampu, ya saya akan terus ada untuk Persib Bandung gitu. Jadi pertanyaan itu sulit untuk saya jawab sekarang gitu kan, sampai kapan. Betul, ASN ada pensiunnya. Saya pensiun 2,5 tahun lagi berarti ya. Ya kan harus regenerasi mungkin Pak Didi. Ya, harus sebenarnya gitu kan. Tapi ya nantilah dijawabnya di episode berikut lah kalau itu. Jadi pemirsa, Pak Didi ini yang pasti saya masih betah jadi. Saya masih betah bersama Bobotoh, bareng-bareng Bobotoh Nyetadion. Karena kecintaan itu Pak Didi terhadap Persib ya. Itu jadi apa ya? Kayak ada yang terasa ngeganjal gitu loh, aduh Persib main, orang tuh bisa kayak kemarin saya sakit. Iya, 2 pertandingan Pak Didi nggak ada tuh. Iya. 2 pertandingan ya Pak Didi? Hanya satu. Oh, satu? Yang di kandang hanya satu sih waktu itu. Padahal justru itu partai yang paling saya tunggu-tunggu. Lawan Maluku Utara, lawan Malut United waktu itu. Karena ada Ciro Alves ya. Ya, saya sudah bercita-cita ingin minta jersinya si Ciro sih gitu kan, waktu itu teh gitu kan. Cuman keburu sakit ya Pak Didi. Itu, tapi mungkin bukan rezeki saya sakit, saya tidak bisa hadir. Dan alhamdulillahnya Bung Rian ya, sekali lagi saya harus banyak mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa nih. Saya bisa dihitung dengan jari Bung Rian, selama saya berkontribusi sedikit saya berkontribusi untuk Persib Bandung gitu kan. Hanya beberapa partai saja mungkin yang saya lewatkan di kandang sendiri ya. Ya kemarin sakit, terus waktu saya umroh dulu mungkin ada satu partai yang tidak bisa. Iya benar. Terus ketika saya di Rusia mungkin ada satu partai juga. Jadi alhamdulillah Tuhan masih sayang, kebanyakan saya fit ketika Persib main. Dan kalaupun saya sakit-sakit dikit, sok dipaksakan. Karena nggak mau terlewatkan ya Pak Didi ya? Karena kadang-kadang gering seetik di stadion sok jadi cager gitu kan. Duka. Berarti vitamin juga ya Pak Didi? Iya. Karena
obat yang paling bagus itu bukan makan obat kapsul segala macam, Iya, itu hanya 10% aja Betul. kontribusi untuk kesehatan itu hanya 10%. Yang 60% itu memang sugesti kita gitu kan. Hmm. Dan salah satunya sugesti ketika saya berkumpul di stadion dengan puluhan ribu orang, dengan ketika saya menyampaikan, Bobotoh kita akan sambut tim Persib, misalnya Nice. Bandung, nah, itu udah suplemen buat saya gitu kan. Oke. Berarti memang bukan hanya obat, tapi ribuan bobotoh yang menonton pertandingan Persib Ya di stadion. itu, makanya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bobotoh yang masih setia gitu kan, yang masih mau mendengarkan saya. Ya ada Pastilah Pak Didi. satu dua banyak yang bosan sih Enggak di mungkin. medsos banyak Karena yang beda Pak ngomong. Didi. Karena beda Pak Didi. Mungkin saya mendengar hanya di televisi ya Pak Didi ya. Agak sedikit kok beda ya. Kalau saya pandangan saya ya Pak Didi ya, bukan pandangan dari Bobotoh mungkin. Ketika saya nonton di TV gitu, terus tiba-tiba tidak terdengar gitu suara Pak Didi. Jadi beda gitu Persibna gitu. Karena Anda terbiasa dengar suara saya. Ya, Tapi mungkin TSD lama-lama tuh udah Pak Didi. tapi lama-lama kalau misalnya pengganti saya juga sudah ada, mungkin satu dua pertandingan saja yang akan terasa janggal. Nah, kieu tapi lama-lama akan terbiasa lah. Enggak lah itu mah bukan masalah. Pak Didi, kita sudah bahas soal Persib nih Pak Didi. Kan Pak Didi biasa jaga di timur Pak Didi untuk memberikan informasi kepada masyarakat juga nih Pak Didi Timur mana ya? di Nagreg. Oh ya 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 Nah, ya. ini persiapan Pak Didi karena kondisi saat ini Pak Didi masih dalam kondisi yang kurang fit ya, maksudnya masih sakit gitu ya, karena penyakit jantung ya Pak Didi ya, udah dirinya. Sudah. Mudah-mudahan Pak Didi cepat sembuh jadi Amin bisa amin. bedas deui-nya Pak Didi. Ya, harus. Pak Didi persiapan untuk ke Nagreg nih. Ya persiapan lahir batin saja yang sudah siap mah gitu kan. Hanya itu. Kalau persiapan yang lain-lainnya belum lah gitu kan. Iya. Saya kan 92 loh Pak Didi liputan di Nagreg ya? enggak lah. Kalau di Nagreg mah saya mulai 98-an. 98 kan? Gitu kan. Eh saya kan punya bos gitu kan. Saya punya atasan, saya punya kebijakan. Ya saya nunggu arahan kantor saja lah. Tapi sudah diarahkan Pak Didi untuk penugasan di Pembicaraan lisan ada sih, cuman secara tertulis belum sih gitu kan. karena kan Tapi informasi mudik ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya ketika karena biar bagaimanapun Bung Rian, mohon maaf nih saya agak sedikit memuji instansi tempat saya kerja ya. RRI itu pelopor siaran mudik balik lebaran itu RRI pelopor. betul. Ya mohon maaf lah untuk teman-teman media lain. Iya, nggak apa-apa Pak Didi, memang kan kalau di mobil kan pasti ngedengerinnya radio Pak Ya, Didi. dulu itu memang RRI itu pelopor, ya, hanya RRI dan TVRI mungkin dulu ya. Nah, terus media lain mungkin melihat, oh ini juga peluang untuk meningkatkan rating gitu kan, jadi akhirnya banyak gitu kan. Ya agak janggal saja mungkin kalau setelah puluhan tahun saya biasa di Nagreg, terus tiba-tiba tidak gitu kan. Dulu kan di Nagreg saya sebelum nyewa rumah gitu ya, Iya. saya biasa dulu tidur di emper rumah orang. Atau tidur kadang-kadang di mobil kantor gitu kan. Alaman perih heula nya Pak Didi liputan teh. Wah, dulu mah Rame belum sungkul ya. ada handphone. Hmm. Kita kerjasama dengan Telkom misalnya. Ya. Kita diberikan satu LAN kabel di masjid Uswatun Hasanah di bawah itu. Jadi kalau kita mau siaran teh pasangkeun kabel. Ku telepon anu diputar gitu terek lain anu dipencetan gitu nih diputar-putar geuningan portable anu gitu diputar-putar nyambung ke kantor begitu gitu. Sekarang kan sudah enak pakai handphone sudah maksudnya kita bisa mobile di mana saja. Kalau dulu kan misalnya ada kecelakaan misalnya di Cikaledong gitu kan. Nah, titik kita siaran tetap di Uswatun Hasanah. Kita tidak bisa menggambarkan bagaimana kondisi terbaru gitu kan. Tapi kalau sekarang kan sudah Teknologi canggih ya Pak Didi. iyalah sudah. Ada kesulitan nggak Pak Didi saat teknologi ini mulai canggih karena mengingat usia Pak Didi juga ya? Ya segala sesuatu itu selalu ada dua sisinya, Bung Rian. Mirip ya. Masuk, Ya, Pak Didi. Masuk. selalu ada dua sisinya. Tolong Pak Ketua IJTI diperhatikan ini. Jadi ada dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan gitu kan. Di satu sisi dulu mungkin ketika teknologi belum secanggih sekarang, tantangannya lebih berat gitu kan. Tantangan untuk reporternya lebih berat.
tapi informasi yang disajikan mungkin juga akurasinya agak kurang gitu. Kalau sekarang tantangannya lebih ringan saya pikir untuk teman-teman jurnalis gitu kan. Karena informasi apapun sekarang depan mata kok, di ujung jari gitu kan. Kita tinggal klik, googling segala macam udah keluar. Dulu googling kemana? Makai naon googling? Nanya ke saha dulu gitu kan, nggak ada gitu. Benar-benar kita yang mencari informasinya. Nah, kalau sekarang dipermudah gitu kan. Nah, harusnya ketika informasi atau wartawan dipermudah dengan teknologi sekarang, juga feedbacknya, outputnya juga harus lebih bagus. Informasi yang disajikan untuk masyarakat juga harusnya lebih bagus gitu kan. Jadi seperti kalau di kami di RRI gitu kan, kami itu selalu diberikan pemahaman di mindset kami itu ketika akan turun ke lapangan, ke jalur mudik itu, kita itu harus bisa menjadi pemandu untuk masyarakat yang akan mudik. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar informasi, di dia macet, di dia ente, tidak seperti itu saja gitu kan. Tapi juga kita harus bisa mengarahkan pemudik gitu kan. Nah, kalau misalnya macet ya di Nagreg kemana tuh? Arah supaya itu macet. Jalan alternatifnya. Nah itu gitu. Saya pikir itu yang harus dititik beratkan oleh teman-teman jurnalis. Jadi tidak hanya sebatas informasi saja, tapi juga kita memandu masyarakat agar tiba dengan selamat sampai ke kampung halamannya, berkumpul bersama keluarga, lebaran bersama di kampung. Itu kan esensinya kan itu gitu kan. Keberpihakan seorang jurnalis itu seperti itu. Keberpihakan kepada kepentingan publik, kepada kepentingan masyarakat. Jadi kalau ada orang yang ngomong wartawan mah kudu netral, saya tidak sependapat. Pendapatnya? Ya, wartawan itu harus berpihak. Kepada siapa? Kepada masyarakat. Pada kepentingan publik, kepada kepentingan masyarakat. gitu. Kalau saya, sih prinsip saya. Oke, Pak Didi. Suka duka di Nagreg sendiri, Pak Didi, yang dirasakan sama Pak Didi seperti apa nih ketika liputan arus mudik? Anda mau dengar dukanya, mau dengar sukanya nih? Dua-duanya, Pak Didi. Karena saya ingin memberikan informasi juga. Jadi jangan hanya melihat teman-teman jurnalis di lapangan tuh sukanya saja ya Pak Didi. Karena pemirsa juga harus tahu loh dukanya, kita harus berpisah dengan keluarga dan kita harus meninggalkan anak dan istri di rumah saat bertugas di Nagreg. Kalau dari kacamata Pak Didi seperti apa suka dukanya? Ya, lagi-lagi dua sisi ini ya. Suka dan duka ya. Ini dua sisi bagus nih yang ngasih judul nih. Yang ngasih singkat tuh. Kalau disingkat apa tuh dua sisi? Apa? Kalau disingkat apa dua sisi? Dua sisi disingkat apa? Jadi apa? ODS ya. Masuk. Bupati di atas di dua sisi. Oh, Kang DS. Ayo lanjut Pak Didi. Ya kalau bicara suka duka sih itu mungkin sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam apapun itu ya gitu. Yeah. Ya termasuk liputan. Dukanya sih betul, paling kita jauh dari keluarga, apalagi kan 1 minggu sebelum Lebaran biasanya kita sudah standby. -7. Godaannya gede. Betul. Godaan untuk berpuasa itu gede. Panas di Nagregnya Pak Didi. Capek pulang kuriling. Tapi itu mah tergantung kembali ke kitanya gitu kan. Terus juga ya meninggalkan keluarga ya gitu kan. Dapur jadi 2 bos. Iya. Tuh. Udah orang baru ninggalkan pemajikan, ninggalkan budak, meureun kudu mere duitnya. Tuh. Nah, enak orang di situ kudu dahar deui gitu kan. Buka puasa Pak Didi. Ya, buka puasanya. Terus buka puasanya kan teu buka wae bolas anu meureun. Iya. Sagala we penting ngagayem gitu kan nepi sahur. Nah, itu dukanya mungkin ya. Terus juga dukanya kalau misalnya ada kejadian di satu titik kita harus menerobos macet ke sana. Lieur. Narsumna oge meureun tidak semua bisa diwawancara. Iya. Itu juga mungkin handicap ya. Tapi kalau saya melihat itu, saya tidak mau menyebut itu duka saya. Kalau saya melihat, saya ingin mengistilahkan itu sebagai tantangan justru, handicap yang harus bukan diterjang ya, harus dihadapi oleh wartawan di lapangan karena kan seperti itu gitu kan. Hanya itu saja mungkin tidur mungkin ya tidak sepulas ketika di rumah. Apalagi misalnya kalau saya di RRI kan yang siarannya nyaris tiap jam gitu kan. Reportasenya ya Pak. Iya, warta berita di RRI itu kan tiap jam gitu kan. Kita kan tidak hanya ketika di Nagreg kita tidak hanya melayani untuk
RRI Bandung saja, Ya. tapi juga untuk Jakarta. melayani RRI secara nasional Ya, gitu betul. kan, karena kita siarannya berjaringan dengan RRI yang lain. Hampir tiap jam gitu. Saya kadang-kadang sampai jam 4 subuh kok masih terus Ya. standby gitu, masih terus diteleponan gitu kan. Jam 12, jam 1 malam, jam 2, jam 3, jam 4 masih telepon kene. Tapi ya karena saya sudah mendarah daging dengan pekerjaan itu, saya sudah cinta. Nah itu, Bung Rian ya. Jadi saya ingin juga berbagi tips untuk rekan-rekan jurnalis dan calon jurnalis mungkin cintai pekerjaan itu. Kalau kita sudah cinta mah dengan pekerjaan itu, nggak ada rasa dongkol berat, enggak kok gitu kan. Nyaman-nyaman we. Dan yakinlah balasannya juga tidak akan kita duga gitu kan dari itu gitu kan. 2014 misalnya, tiba-tiba saya diumrohkan ke kantor, sok bayangkan kan. Karena siaran mudik gitu Siaran kan. mudik. Terus Ternyata ada track record ya, Pak Didi? iya, ternyata diam-diam pimpinan kita di atas misalnya mencatat Eksistensi. waktu itu saya jadi reporter kedua terbanyak siaran, bukan terbaik ya. Ya. Kalau terbaik mah debatable itu ya. Terbanyak dari sisi jumlah siaran gitu kan. Di bawah teman saya Ustadz Mukorobin dari RRI Purwokerto gitu. Hadiahnya umroh saya dengan Ustadz Mukorobin itu. Jadi peringkat 1-2. Nah itu. Jadi cintai pekerjaan gitu kan. Layani masyarakat dengan baik. Kalau saya dengan di RRI misalnya, layani aja gitu masyarakat dengan pemberitaan-pemberitaan kita yang baik, yang positif, yang bisa mengarahkan masyarakat. Insya Allah lah rezeki mah gitu kan. Di mana we? Rezeki jangan hanya berbentuk uang saja ya gitu. Rezeki segala macam gitu kan. Nah itu kemudian. Pak Didi ada satu. Jadi Anda pun jangan malas-malas nanti kalau Enggak, misalnya Pak Didi, ke saya di Nagreg. Nagreg tuh, ya Pak Didi tahu sendirilah saya seperti apa pekerjaan. Kapan Anda ke Nagreg? Saya berangkat H-7 kayaknya Pak Didi. Sudah Kalau ada siap. penugasan, kan kata Pak Didi, kalau ada penugasan baru berangkat. Kalau nggak ada ya udah. Pak Didi, Sebentar lagi ya. Iya boleh. Sebelum satu pertanyaan lagi. Sebelum apa nih? Sebelum akhir atau sebelum? Saya masih betah nih. Iya Pak Didi, karena ada satu pertanyaan yang mungkin saya akan lontarkan. Jejak Pak Didi ada yang mengikuti nggak dari anak-anak Pak Didi? Ada satu sih. Spill aja namanya Pak Didi. Anak saya kan 3 ya. Iya. Hal duel. Kebetulan anak saya laki-laki 3-3-nya. Yang gini ya Pak Didi anaknya. Anak saya kebetulan 3-3-nya laki-laki gitu kan. Gantengnya juga alhamdulillah turun dari saya gitu kan. Betul. Iya Pak Didi kan. Iya Pak Didi. Enggak. Hanya orang yang rabun mata yang nyebut saya tidak Enggak, ganteng. memang tampan Pak Didi itu. Saya ngelihat foto masa mudanya Pak Didi memang tampan. Alhamdulillah ada anak kedua saya yang mengikuti jejak saya gitu kan. Kalau yang satu ya kerja di sebuah pabrik industri gitu. Yang bungsu masih kuliah semester 4 sekarang. Nah yang kedua itu. Yang kedua sudah selesai kuliahnya alhamdulillah. SPSI ya? Nah itu yang anehnya saya. Tapi jadi jurnalistik Pak Didi. Psikologi gitu kan. Tapi dia sepertinya juga cun di dunia jurnalistik. Iya. Hatena teh aya jiga nate gitu. Walaupun saya melihat belum 100% gitu. Ada ya Pak Didi. Bung Erik namanya. Erik Fahrizal. Iya. Yang badan Pak Didi pokoknya. Ya, karena terilhami dulu lihat badan saya bagus. Badan saya dulu SMA itu badan saya kekar. Tapi saya kan ada hari uang Pak Didi. Kunaon? Tara ngabonceng. Ini yang harus dipikirin Pak Didi dari ketiga anak Pak Didi nih. Ngabonceng perempuan. Enggak. Saya tahu persis dia diidolain oleh banyak perempuan. Ada ya tetangga ya? Banyak. Saya tahu persis banyak gitu kan. Cuman mungkin ya bukan milih-milih ya, mungkin dia masih senang dengan pekerjaannya, belum mau terganggu dengan biarlah. Apalagi sekarang punya branding baru ya, media baru ya, medianya. Ya, kalau saya mah urusan itu mah terserah lah. Selama masih suka dengan perempuan, saya tidak risau. Tapi kalau anak saya sudah suka dengan laki-laki, itu saya baru risau. Ya. Cakep. Ya iya tuh gitu kan. Budak kurang laki, lamun resep ke awewe, masih resep ke awewe. Ya enggak sih masalah berarti. Ketika resep di laki, wah itu. Itu yang harus kita permasalahkan. Pak Didi ini sudah di penghujung acara nih Pak Didi Di ujung itu ya? Di ujung di ujung banget. Ini timernya udah habis. Ada pesan mungkin yang ingin disampaikan untuk Boboto, untuk pemirsa di rumah Pak Didi, terus untuk kawan-kawan jurnalistik di lapangan. Pesan yang ingin disampaikan. Yang pertama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih
terlebih dahulu ya untuk semua masyarakat yang sampai di titik ini masih terus mendoakan saya lah paling tidak sehat ya. Kemudian juga tadi kalau diminta pesan untuk Bobotoh, untuk para pendukung Persib Bandung khususnya, yaitu seperti saya sampaikan tadi, mari kita jaga Persib dengan baik, mari kita dukung Persib dengan sportif, ciptakan kondusivitas suasana di stadion, kemudian juga di media sosial juga jangan aneh-aneh lah. Ya, jangan sampai tiba-tiba Persib kena sanksi yang, aduh penyebab nanti sepele gitu kan, janganlah. Ya, ini Persib sedang berada di jalur yang positif nih untuk menciptakan hat-trick juara, untuk menciptakan sejarah loh. Mari kita rawat itu, mari kita dukung itu gitu kan, dengan baik lah gitu kan. Persib itu kan orang Sunda terutama someah kasemah cina gitu kan. Orang Sunda itu kan terkenal dengan kesantunannya. So. Mari kita aplikasikan juga dengan mendukung Persib Bandung dengan baik, dengan santun. Itu gitu kan. Untuk para pemain Persib Bandung juga sebentar lagi Anda akan dikenang sebagai seorang hero, seorang pahlawan gitu kan. Jadi sabubukna lah kalau kata di umum mah gitu kan, sabubukna ini 10 pekan deui nya, 10 minggu deui misalnya. Sok sabubukna lah gitu kan. Karena nanti ketika Persib menciptakan sejarah, Anda akan dikenang oleh warga Bandung, Jawa Barat dan Indonesia sebagai salah satu pemain yang berkontribusi dalam menciptakan sejarah untuk Persib Bandung ya. Jadi untuk para pemain juga tetap berjuang dengan keras. Kemudian juga untuk manajemen, mungkin saya sangat yakin dan percayalah kalau manajemen Persib itu jago lah dalam membangun bisnis sepak bola. Dan terbukti sekarang Persib menjadi salah satu tim yang paling sehat dari sisi finansial gitu kan. Itu juga saya yakin sangat percaya itulah gitu. Kemudian pesan untuk teman-teman jurnalistik yang mau berangkat, teman-teman jurnalis dan calon jurnalis terutama ya. Kalau untuk teman-teman jurnalis ya tetaplah kita harus jaga kesehatan ya, semangat jangan kendor, kemudian kita tetap harus berpihak kepada kepentingan masyarakat, itu saja gitu kan ya. Jadi jangan jadi jurnalis yang istilahnya klemar-klemar lah gitu kan ya. Pokoknya tetap jurnalis harus berpihak. Untuk siapa? Untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat ya. Jadi mudah-mudahan itu juga jadi pegangan, karena ada kebanggaan ketika kita memberitakan sebuah masalah misalnya terus ada perbaikan. Wartawan nilai wartawannya di sana gitu kan. Misalnya kita memperbaiki jalan rusak, tiba-tiba jalan jadi diperbaiki. Wah, itu ada kesenangan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Untuk calon jurnalis, untuk anak-anak muda yang ingin menjadi seorang wartawan, mungkin saya tidak bosan untuk menyampaikan kalau pekerjaan menjadi seorang jurnalis itu mengasihkan. Tidak ada pekerjaan lain saya pikir yang paling enjoy kayak jurnalis, kayak wartawan. Sok atuh bayangkeun ya. Wartawan mah tidak ada wartawan yang pikun. Benar, betul. Karena otaknya terus dipakai setiap hari itu pasti dipakai untuk melihat, membaca, mendengar gitu kan. Terus apalagi kelebihan jurnalis banyak. Setia. Kita banyak kenalan dengan berbagai elemen dengan berbagai kalangan. Betul. Ya, dari mulai kalangan bawah sampai pejabat di atas, alhamdulillah kita kenal. Jaraknya juga mungkin tidak akan gap jauh dengan masyarakat biasa gitu kan. Itu kelebihan-kelebihan jurnalis gitu kan. Terus juga kalau kita pindah ke profesi yang lain diawali dari jurnalis itu biasanya gampang. Karena apa? Jurnalis itu punya kelebihan satu, jejaringnya yang tidak dimiliki oleh pekerjaan lain. Kita punya jejaring gitu kan. Kita punya hubungan baik dengan relasi, betul. Relationship itu yang mungkin tidak bisa tidak dimiliki oleh pekerjaan-pekerjaan lain. Jadi untuk rekan-rekan atau anak muda yang bercita-cita ingin jadi jurnalis, ayo belajar yang giat gitu ya. Kemudian satu saja, jurnalis itu mengasihkan. Kita bisa melanglang buana itu karena jurnalis. Jeung dari jurnalis naon biasanya sok loba
kaos gratisannya. Ya. Harian kan kaosnya 10 kaos gratisan gitu kan. Terus Pak Didi, Olahraga biasa olahraga itu kaosnya saya udah gratisan. nggak jadi wartawan olahraga Ya, Pak Didi. biasanya gitu. Nah itu, jadi ini mah kelebihan-kelebihan ya. Jadi jangan ngomongin dukanya lah. Kalau saya tidak mau, justru diksi saya bukan duka lah, tantangan gitu kan yang harus dihadapi. Jadi bukan suka duka, tapi suka dan tantangan gitu kan, bukan duka gitu kan. Baik Pak Didi, terima kasih banyak Pak Didi sudah mampir ke podcast Dua Sisi Pak Didi. Siap, dan Didi. kehormatan buat saya. Terima kasih bahwa banyak. Kita gitu yang kan. jadi satu kehormatan Sampai kedatangan. di titik ini, ya saya hanya bisa mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mohon doa restu dari semuanya. Pak Didi, makasih banyak sudah Amin, sami-sami. mampir ke podcast Dua Sisi. Mudah-mudahan Pak Didi sehat, Amin. lancar segala urusannya Pak Didi. Tetap menjadi jurnalis positif. Harus. Oke. Baik, pemirsa, di penghujung acara ini saya sudah diskusi dengan senior panutan saya juga, Pak Didi Mainaki. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan dipanjangkan umurnya. Di penghujung acara ini saya mau pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menyaksikan program Dua Sisi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.